Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaifa halukum? كيف حالكم؟ ماذا درسنا الآن؟ ماذا درسنا الآن؟ درسنا الآن التدرس القرآن. Ya biasa ya, ulang. ماذا درسنا الآن؟ Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan serta kenikmatan, sehingga dengan kesehatan dan kenikmatan yang Allah berikan kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat yang semoga senantiasa beriringan dengan salam, semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya. Semoga kita yang berada di masjid ini termasuk bagian orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang perdana di hari ini, insyaallah seterusnya kita akan berjumpa. Jadi untuk hari ini insyaallah kita akan sama-sama terlebih dahulu ya mengulang, mengevaluasi ya, dari mana kita berasal dan untuk apa Allah menciptakan kita. Jadi kita akan sedikit bercerita ulang kisahnya Nabi Adam alaihi wassalam. Nabi siapa? Adam alaihi wassalam. Udah banyak yang tahu kisahnya ya? Sudah. Tapi kita ulang saja supaya kita bisa mengevaluasi untuk apa kita ini hidup. Ya. Untuk apa kita ini hidup? Kalau bukan untuk ibadah, ya. Maka sudah dipastikan memang keberadaan kita sebagai hamba, sebagai manusia. Matikan aja ya. Sebagai hamba, sebagai manusia, tujuan kita adalah illa liya'budun. Tujuan kita di permukaan bumi adalah untuk beribadah. Ya, beribadah. Dan esensi daripada agama itu adalah syahadat, tauhid. Ya kan? Maka kalau kita beragama tanpa tauhid, ya tidak akan sah agama kita. Ya. Tapi ketika kita beragama dengan tauhid, maka sudah pasti ya, Allah akan menerima ya, apa yang sudah kita lakukan, ibadah kita. Karena memang tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Nabi Adam alaihi salam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa.
beliau senantiasa berdoa sama Allah supaya Allah ampunkan dari segala dosa-dosa sehingga bisa dipertemukan kembali dengan istri beliau. Nah, itu Nabi Adam. Lama dia berdoa, lama dia bersujud, ratusan tahun dia bersujud, baru kemudian dia bisa menemukan Siti Hawa, istrinya kembali. Lama itu berpisahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang memiliki rencana 10.000 tahun sebelum penciptaan kita. Memang sudah ada buku atau kitab yang disebut namanya apa? Laul Mahfuz. Itu apa? Jadi di situ adalah buku catatan takdir setiap manusia. Kita lahir itu karena memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk lahir. Kita diciptakan memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kita diciptakan. Dan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan kisah Nabi Adam. Besok lanjut Nabi Idris. Insyaallah. Sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Ya, betul. Sahih. Baca bareng-bareng ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Nah, enak gak? Enak suaranya antum. Iya, suaranya antum. Saya enggak. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati." Allah memanggil para malaikat dan mengatakan, "Wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Iya. Sesungguhnya akan kuciptakan seorang khalifah di atas permukaan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan kuciptakan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat ini kenapa Allah panggil? Sebab malaikat sudah terlebih dahulu mengetahui sifat manusia. Dia tahu manusia itu karakteristiknya seperti apa, karakternya manusia itu seperti apa. Karena memang ada di kitab Lauhul Mahfuz. Malaikat sudah membacanya terlebih dahulu. Maka para malaikat Allah panggil supaya mereka memang tahu akan ada rencana penciptaan seorang khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, maka para malaikat yang ikut pada saat itu menyampaikan kalimat seolah-olah kalimat ini protes kepada Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang mana para malaikat ini hendak protes kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat ini mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Seolah-olah kalau dalam bahasa kita biar lebih mudah dipahami, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Sesungguhnya ya Allah, untuk apa Engkau ciptakan khalifah di permukaan bumi? Bukankah kami sudah cukup beribadah kepadamu? Bukankah kami sudah cukup menyembah kepadamu? Lalu untuk apa lagi Engkau ciptakan seorang khalifah di atas permukaan bumi? Untuk apa? Orang kita sudah ada. Bayangkan kalau malaikat yang jadi khalifah, sepi dia, nggak rame. Itulah kehebatannya manusia. Manusia itu balhum adol istilahnya. Manusia itu bisa lebih tinggi, lebih mulia daripada para malaikat, ya kan? Kemudian bisa jauh lebih rendah daripada binatang ternak. Balhum adol, dia lebih sesat. Dia bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Itu manusia. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu memiliki kelengkapan. Malaikat kalau diciptakan buat sujud, setiap hari kerjaannya adalah sujud. Terus sujud, nggak pernah bangun. Malaikat yang diciptakan untuk menjaga pintu neraka, maka dia jaga 24 jam. Malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, dia sudah memasukkan sangkakala itu ke mulut dia. Nanti ketika sudah Allah perintahkan untuk meniup, langsung ditiup. Malaikat yang memang ditugaskan untuk mencabut nyawa, malaikat apa namanya? Israil. Israil itu bukan satu. Dia adalah sebuah kelompok besar yang jumlahnya memang sesuai dengan urutan manusia. Ya. Jadi nggak terhitung ada berapa kelompok Israil itu. Banyak sekali. Dia memegang seluruh urat nadi manusia. Kalau dia mau kasih mati, langsung mati. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang namanya kematian itu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Yang namanya kematian itu kalau sudah waktunya tidak akan mundur, ya, dan tidak akan maju. Ya udah, kalau sudah waktunya harus dicabut nyawanya, maka dicabutlah nyawa itu. Nah makanya tujuan Allah menciptakan khalifah itu memang untuk beribadah dan untuk menyempurnakan kehidupan. Karena Allah itu Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Pengasih. Ar-Rahim. Allah itu memiliki Rahim dan Rahman. Dia itu Maha Pengasih dan Penyayang. Bahkan rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Kalau ada orang, ya, dia sudah berbuat sebuah kesalahan, minta sama Allah, minta diampuni, Allah langsung ampuni. Ya. Kalau ada seseorang yang datangnya itu berjalan kaki kepada Allah, maka Allah akan datang dengan berlari kepadanya. Ya. Kalau minta sama Allah, pasti Allah akan kabulkan. Apa dalilnya? Wa idza sa'alaka, terus Masya Allah. Apa artinya? Wa idza apa? Wa idza sa'alaka apa? Ibadi anni fa inni qarib, dekat. Nah, makanya itu firman Allah. Ya, kan kita sudah tahu semua tuh. Jadi kalau memang minta sama Allah, pasti Allah akan kasih, karena Allah dekat dengan kita. Mintanya tapi harus terus-terusan, jangan minta baru berdoa setahun, dikabulkan sama Allah.
kurang permintaan. Nah, seperti itu. Makanya baik, kita kembali ke materi kita. Oke, tentang kisah Nabi Adam tadi. Itu berapa ini? Belum ya? Baik. Kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah dengan bertanya terlebih dahulu kepada para malaikat untuk mengetahui, ya meskipun Allah tahu, ya meskipun Allah Subhanahu wa taala tahu apa jawaban para malaikat, tapi memang Allah ingin menguji para malaikat ini. Maka ketika malaikat protes tadi mengatakan, sesungguhnya kami ini cukup untuk beribadah, kami sudah cukup untuk beribadah kepadamu, menyembahmu. Lalu Allah mengatakan kalimat qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang engkau ketahui tentang penciptaan khalifah atau manusia di atas permukaan bumi. Karena memang sebagian manusia itu ada sekali sifatnya menghancurkan, merusak. Itu manusia. Sifatnya merusak. Hajar Aswad, tahu nggak Hajar Aswad? Itu awalnya putih, no? Itu awalnya putih. Akhirnya menjadi hitam. Kenapa? Sawwalathu khataya bani Adam. Sawwalathu khataya bani Adam. Dia menjadi hitam asbab dosa-dosa anak Adam. Semakin banyak orang berbuat dosa, maka dia semakin hitam, semakin hitam. Seperti itu. Ya. Nah, baik, kemudian maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan, mulai mengerjakan proses penciptaan manusia. Berhubung di zaman dulu memang Adam ini manusia pertama, langsung Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tanah liat. Jadi memang bahan dasar kita manusia adalah tanah. Untuk proses penciptaan selanjutnya baru menggunakan nutfah. Ya. Seperti itu. Kita penciptaan selanjutnya ya, nutfah. Setetes memang. Itu nutfah. Makanya kita manusia itu nggak boleh sombong, ya kan? Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu dari satu, dari yang hina, sampai kemudian Allah angkat derajat kita, ya kan? Allah angkat derajat kita. Apa tuh derajatnya? Yang tadinya kamu itu sekarang dilihat, dipandang sama orang, woi ganteng, ya. Nah, seperti itu derajat. Dihormati. Ya. Presiden itu manusia bukan? Manusia. Tapi karena Allah angkat derajatnya, maka dia dihormati. Ya, padahal penciptaannya sama-sama manusia. Bahan dasarnya sama-sama air mani, nutfah tadi, ya kan? Nah, seperti itu. Allah bikinlah, ciptakan Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam itu tercipta, Nabi Adam itu lahir, ya, ke dunia. Maka lantas Allah mulai mengajarkan ilmu. Qalu subhanaka la ilma lana. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala mulai itu mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, mengajarkan semua yang ada di permukaan bumi, nama-nama binatang, nama-nama hewan, semua. Ya, apa yang ada di muka bumi ini semuanya diajarkan kepada Nabi Adam. Ya, sampai kemudian yang paling kecil juga ada, yang piring, gelas, semua diajarkan nama-nama itu. Ya, walaupun di zaman dulu nggak ada barang itu, ya, itu diajarkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Nabi Adam untuk tinggal di
Nabi Adam mau masuk di surga, tinggal di surga, tapi Nabi Adam galau, gegana, gelisah dalam perang. Ya. Nabi Adam karena sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya Siti Hawa. Iya. Nah, ketika pada saat Nabi Adam sudah diajarkan ilmu, maka para malaikat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan apa yang sudah diajarkan kepada Adam. Wahai para malaikat, bukankah kalian mendengarkan apa yang telah kusampaikan kepada Adam? Kuajarkan kepada Adam? Maka malaikat mengatakan, benar ya Allah. Sekarang di antara kalian siapa yang mampu, siapa yang bisa menyebutkan apa yang sudah saya ajarkan kepada Nabi Adam? Kepada Adam. Maka lantas para malaikat ini mengatakan, sesungguhnya kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kan? Maka lantas Nabi Adam diperintahkan untuk menyebutkan apa yang sudah Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Nah, Nabi Adam setelah menyebutkan apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud. Apa dalilnya? Hah? Apa? Coba baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu iblis fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Para malaikat itu disuruh untuk bersujud kepada Adam. Setelah bersujud, semuanya ada salah satu di antara makhluk Allah yang dulu namanya Azazil. Azazil ini makhluk Allah yang paling dimuliakan. Penciptaannya dari api, makanya dia sangat dimuliakan, sangat hebat juga. Bahkan pernah menjadi pemimpin para malaikat di langit. Namanya Iblis, tapi sebelumnya namanya Azazil. Maka lantas kemudian pada saat sudah seperti itu kondisinya, diperintahkanlah, ditanyakanlah kepada si Azazil, mengapa kamu tidak bersujud kepada Adam? Karena di antara mereka hanya Iblislah yang tidak bersujud kepada Adam. Malaikat semuanya bersujud, tapi Iblis malah si Azazil enggak bersujud. Apa katanya? Ya Allah, ya Rahman, mengapa engkau memerintahkanku untuk bersujud sama dia? Seolah-olah kalau pakai bahasa kita, Adam itu tercipta dari tanah, sesuatu yang terinjak-injak, tidak ada harganya Adam. Sementara saya dari api, unsur api lebih mulia, unsur api jauh lebih mulia daripada unsur tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Kalau unsur tanah mah gak ada apa-apanya. Unsur api itu lebih mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian menantang memarahi ya, menegur Iblis karena kesombongannya. Ya, inilah pertama kalinya ada hamba yang congkak, sombong. Jadi sombong itu sifatnya Iblis. Jadi kita nggak boleh sombong. Ya. Dan karena sudah punya baju lebih baik, lebih keren dari temannya dia. Nah itu gambaran sombong. Ya, hati-hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah itu, apa itu? Wa man ya'mal mithqala dzarratin itu apa sih? Surah apa itu? Nah, itu. Kalau kita punya rasa sombong, rasa congkak, rasa korok, ya, walaupun hanya sebiji zarah, maka kita tidak akan bisa mencium bau surga. Insyaallah.
Tidak akan bisa mencium bau syurga. Makanya itu iblis kemudian mengatakan, ya Allah, saya ingin meminta kepadamu, ya Allah, saya minta kepadamu panjangkan umur saya sampai hari kiamat, supaya saya goda anak-anak Adam, supaya saya goda seluruh keturunan Adam, akan saya jerumuskan dia dan akan saya masukkan dia ke dalam neraka maut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, engkau tidak akan pernah bisa menggoda hamba-Ku yang mukhlasin, ikhlas, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kau gak akan pernah bisa menyentuh hamba-Ku yang mukhlasin, ikhlas kepada Allah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya. Nah, mungkin demikian. Kisahnya belum mulai, baru awal. Besok kita lanjutkan kisah yang sama. Demikian, unzur maqala wa la tanzur. Jangan pernah melihat siapa yang berkata, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan, tapi hendaklah lihat apa yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian. Selamat belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai anak-anak yang kelak menjadi penerus ya bangsa dan negara kita ini. Insyaallah di antara kita ini siap menjadi presiden. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.